Halo bro, ketemu lagi dengan arifis.com. Kali ini arifis.com berkesempatan untuk touring menggunakan Yamaha Lexi 155 yang sebulan lalu resmi dirilis oleh Yamaha Indonesia. Ya, versi terbaru dari Lexi 125 yang kini menjadi Lexi 155. Apa aja perubahan yang ada di Lexi 155 ini? Banyak banget. Lexi 155 itu dirilis dengan 3 varian. Yang pertama itu varian standar yang harganya 25 juta. Yang standar itu masih memakai kunci kontak. Kemudian belum keyless dan tidak connected dengan HP, lalu remnya juga belum ABS. Untuk yang varian yang kedua adalah Lexi S. Nah, Lexi S ini harganya 27 juta. Ini belum ABS tetapi sudah connected dan sudah keyless. Nah, untuk yang varian tertinggi adalah yang ABS connected. Harganya 30 juta rupiah. Dan tentu sudah pasti pakai keyless. Dengan harga segitu 25 juta dibandingkan dengan Lexi 125 yang harganya juga masih 25 juta juga. Naiknya itu nggak seberapa, nggak naik. Kalau saya bilang itu nggak naik karena upgrade-nya banyak banget. Harga nggak naik tapi upgrade dari mesinnya, desainnya, fitur itu banyak. Yang pertama dari segi desain dulu ya. Kalau yang namanya desain saya bilang itu memang tergantung selera masing-masing. Kalau buat saya desain Lexi 155 ini memang udah beda jauh dibandingkan yang Lexi 125. Lexi 155 sekarang terutama di bagian depan itu jadi lebih sporty dengan desain lampu yang model terpisah dengan lampu sennya. Dan lebih mantep lagi tuh penampilannya dengan bentuk lampu, ada lampu senjanya yang model V ya, V di tengah gitu. Kemudian untuk pencahayaannya tetap LED seperti yang versi 125 kan juga LED juga. Dan untuk lampu sennya yang model terpisah yang di atasnya headlamp itu masih memakai bohlam. Untuk yang lampu belakang itu kombinasi juga antara lampu senja LED, kemudian lampu sennya juga masih bohlam, lampu stopnya juga masih pakai bohlam. Hanya lampu senja yang lampu LED, dan bentuknya yang belakang juga lebih menarik dibandingkan yang versi sebelumnya gitu. Kemudian yang desain berubah lagi adalah di bagian speedometer. Tampilan speedometer sekarang lebih keren. Dengan ini kalau dilihat speedometernya kalau pas lagi riding ini juga enak banget ya. Lebih lebar, kemudian tampilannya itu bisa dual tone. Kalau siang gini itu tampilannya hitam putih ya, tapi kalau malam itu berubah jadi biru. Warna backgroundnya itu bisa berubah jadi warna biru kalau malam. Jadi enak dilihat. Kalau kondisi gelap gitu bisa berubah warna. Jadi tapi belum TFT ya. Di fitur yang di speedometer juga banyak. Sekarang kalau yang lama itu speedometernya untuk tombolnya itu kan ada di tetap di speedometer ya. Kalau ada satu tombol buat trip, odo, baterai. Nah, kalau yang untuk yang Lexi 125 Lexi terbaru ini 155 itu ada di tombol saklar sebelah kiri seperti New NMAX. Jadi kalau misalkan mau ada merubah penampilan, lihat informasi di odonya, trip meternya, kemudian informasi baterainya, average-nya, itu tinggal pencet di saklar kiri. Lalu informasi banyak yang di speedo juga ada average-nya, kemudian indikator bensin, ada jamnya. Fitur lama tetap dipertahankan di situ, lampu-lampu indikator ya, dari ABS, dari suhu ya, kemudian indikator injeksinya. Lanjut ke bagian belakang, joknya. Nah, tempat duduk jok
itu desainnya juga dirubah. Desainnya untuk yang tempat duduk buat biker depan itu lebih ditirusin. Makanya untuk posisi duduknya itu sekarang kakinya bisa lebih menyempit dibandingkan yang versi sebelumnya kan joknya lebar banget gitu ya yang depan ya. Nah sekarang agak dipapas jadi menyempit. Nah, lalu yang berubah lagi bodi belakang sih, kalau bodi kanan kiri yang bagian belakang itu sekilas hampir sama ya, sekilas sama yang versi sebelumnya, meskipun ada perbedaan sedikit tapi sekilas sih sama. Lanjut untuk yang di knalpot sama bentuknya. Kemudian untuk bagian pengereman sesuai dengan tipenya, ada rem depan cakram dengan ABS, ada yang tidak ABS. Kemudian rem belakang itu tetap tromol. Baik yang versi tertinggi pun tetap rem belakang itu memakai tromol, tapi tetap enak. Rem depan belakangnya itu saya rasa itu masih pakem. Lalu untuk yang soal tadi fitur udah, desainnya udah, lanjut ngomongin soal perubahan di bagian mesin. Ini bagian mesin itu yang benar-benar berubah total. Yang awal mulanya 125 menjadi 155 cc. Ini kalau di lampu merah gini, ini ada fitur SSS-nya ya. Jadi untuk menghemat bensin. Jadi kalau lampu merah gini berhenti mati. Nih, akhirnya kedip-kedip. Mesinnya sekarang full berubah 155 cc dengan bagian silinder headnya itu pakai B6H New Aerox, tapi tidak banyak perubahan yang di silinder head. Tapi domnya berubah ya. Dom itu ruang bakarnya. Ruang bakar itu sedikit diperkecil untuk menambah kompresi, tapi bedanya kompresi yang dengan yang lama sih cuma sekitar 0,3an kalau nggak salah, 0,3an mili, jadi nggak terlalu banyak. Lanjut di bagian silinder head itu knock-on as-nya juga berubah, tapi secara liftnya itu nggak jauh beda sih liftnya ya. Lalu kita lanjut ke bagian silindernya, itu berubah total. Spek silindernya itu memakai spek silinder Vixion 3C1. Jadi untuk penyakit-penyakit yang hampir oli itu seharusnya di Lexus 155 ini sudah tidak ada hampir oli. Seharusnya tidak ada karena lebih halus. Dinding silindernya itu lebih kinclong banget. Lanjut di silindernya juga beda karena memakai tensioner jenis hydraulic oil, tidak memakai tensioner yang jenis manual tapi pakai hydraulic oil. Makanya sekarang itu krek asnya berubah, crankcase-nya berubah, karena di situ di crankcase itu ada jalur oli baru untuk mengalirkan oli ke tensioner hidroliknya. Jadi tensionernya itu bekerja atas tekanan yang diberikan oleh aliran oli mesin dari pompa oli. Gitu. Jadi kalau oli mesinnya habis, ini motor kemungkinan bakalan ngeletek kasar. Gitu. Lanjut di bagian CVT. Bagian CVT juga beda tipis sih. Kalau bagian CVT itu Lexus 125 rollernya memakai 11 gram, di Lexus 155 itu memakai 13 gram. Saya bilang full semua CVT itu memakai pulinya dari New Aerox. Jadi kalau bagian CVT itu persis plug pakai punya New Aerox ya. Di bagian mesin, kemudian tenaganya jelas. Kalau tenaga dari bandingkan yang versi 125 ke 155 jelas beda banget. Akselerasinya itu terasa banget. Bagian coil itu dimensinya diperkecil, meskipun untuk secara kinerjanya itu tetap sama, dimensinya aja yang diperkecil. Lalu di spoolnya sekarang juga berubah, memakai spool kabel panjang untuk improve dari sebelumnya yang sering kena kode 12. Nah, improve
harusnya sekarang memakai kabel panjang langsung ke SGC. Kemudian magnetnya juga diperingan, jadi makanya Lexus 155 ini jadi lebih lincah banget karena bobotnya itu banyak yang dipangkas, dari truk as dipangkas, magnetnya bobotnya dipangkas. Lanjut soal mesin udah, sekarang ergonomi. Tinggi saya yang 173 cm nih, lihat kakinya jinjit pakai naik ke motor Lexi ini, agak jinjit juga nih tuh, jinjit ya, tapi itu sih masih oke lah buat napak. Kalau misalnya di lampu merah itu masih oke, nggak jinjit banget. Dengan tinggi badan yang 173 cm, bobotnya 70 kilo ini masih oke. Pijakan kaki masih tetap luas, sampai tetap sama ya seperti yang Lexi 125 untuk di pijakan kakinya, pijakan kaki. Kemudian fitur yang lain ini kalau lagi riding ada charger HP-nya, tapi masih memakai ini charger HP, iya masih memakai itu konektor charger HP ya, masih pakai konektor. Untuk di bagasi, kapasitas bagasi itu agak sedikit kecil karena ada perubahan mesin, tapi nggak pengaruh banget sih, karena hanya sedikit unuk aja perubahannya. Kemudian di tangkinya, kapasitas tangki masih sama seperti Lexus 125 ya, bisa dibilang sih seharusnya kalau kapasitas mesin naik ya harusnya tangkinya itu dirubah ya, minimal ya dinaikin lah 2 liter gitu ya, tapi ini volume tangki masih tetap sama seperti yang versi 125. Nah sekarang ngomongin soal akselerasi. Nah ini akselerasi dengan badan saya yang 173 cm tingginya, lalu bobotnya 70 kilo, posisi tangan enak banget ya, nyaman lah kalau mau buat riding jarak pendek ataupun jauh, itu motor ini nyaman. Buat perkotaan oke, buat touring jarak jauh ini kayak ini kan touring dari Semarang ke Jogja itu lewat pegunungan Merbabu, Kopeng, Telomoyo. Nah jadi kan pegunungan semua ini oke aja. Lanjut ke akselerasinya, itu emang beda jauh banget sama versi 125 nya. Sekali tarikan betot gas itu dia langsung enak banget, betotannya itu bener-bener mantep. Lexus 155 ini dari 0 sampai ke 70 kilo itu enak banget. Saya belum bisa nyobain 70 km per jam ke atas karena ini kan touringnya mengutamakan touring safety. Saya tidak mau, ini steeringnya kan touring resmi pabrikan juga, jadi touringnya touring santai, lebih menikmati enjoy ke perjalanan, menikmati alam sekitar, dan tentunya menikmati merasakan sensasi dari Lexi 155. Jadi secara kesimpulan sih sebenarnya ini motor ini improve-nya banyak banget buat touring, riding jarak jauh maupun pendek. Emang nyaman, cuman ya dari segala improve, dari segala mesin yang semuanya berubah, kemudian dari desain yang berubah, tetap aja ada sedikit masukan buat Yamaha, seperti kapasitas bagasi kalau bisa sih ya sedikit digedein ya tambah body. Tapi kalau misalnya sebenarnya kapasitas bagasi sih kalau buat saya pribadi juga masih sedikit cukup aja sih, yang penting bisa naruh jas hujan buat 2 orang gitu kan. Yang paling penting itu justru di bagian tangki sebenarnya, karena di para biker, para owner Lexi 125 kan pada mengeluhkan kalau volume tangkinya itu masih kurang. Jadi banyak yang bilang kalau Lexi 125 itu adalah sahabatnya SPBU, sahabatnya Pertamina. Makanya pada menginginkan penambahan volume yang ada di tangkinya, tetapi pada perubahan yang di 155 ini ternyata tidak ada perubahan volume yang ada di tangki. Nah, jadi kalau bisa sih emang tangkinya itu diperbesar, ditambahin lah. Cuma sekedar itu aja sih sebenarnya masukannya. Dari yang paling penting itu justru kalau masukan yang ini dari sisi kekurangan dari Lexi itu adalah di bagian tangkinya.
meskipun masalah tangki itu bisa diakalin dengan para pemilik Lexi 155 dengan cara beli tangki yang aksesoris ya, kayak yang custom, maksudnya yang custom udah banyak dijual di para bengkel-bengkel custom itu yang buat apa, tangki Lexi 125 yang lebih besar kapasitasnya, tapi itu kan aksesoris ya. Jadi moga aja kedepannya Yamaha memberikan volume tangki yang lebih besar di Lexi 155 selanjutnya. Oke, dengan harga segitu yaitu Lexi 155 dibanderol 25 juta dari standar, kemudian Lexi S 20 juta dan 30 juta untuk versi ABS. Silahkan monggo yang tertarik yang Lexi 155 langsung langsung hajar aja tuh tabungan kalian. Cukup sekian singkat review touring dengan Lexi 155. Setelah touring 3 hari bersama Lexi 155, gimana dengan konsumsi BBM-nya? Nah, selama 3 hari itu menempuh perjalanan 221,9 km. Jadi 221,9 km. Konsumsi BBM-nya gimana? Kalau yang di hari pertama bensinnya full, sekarang sisa 2 strip. Nih, kalau dimiringin ini posisi miring ya. Nah, kalau dilurusin tadi sisa 2 strip. Ini malah jadi karena motornya dimiringin jadi sisa 3 strip. Average-nya berapa? Average-nya 45,7 km per liter perjalanan selama 3 hari. Nih, jadi tangkinya di Lexi yang tidak ada perubahan dengan versi 125 untuk touring dengan perjalanan sepanjang hampir 222 km ternyata masih sisa 2 strip.